saya akan presentasi tentang software ArcGIS dan software GeoGIS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Rizky, kelas 4 PJJ, NIM 0619 4011 2181. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu software ArcGIS. Ini adalah logo ArcGIS. ArcGIS merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis oleh ESRI pada tahun 2000. Adapun kegunaan software ArcGIS, yang pertama itu ArcGIS desktop ditunjukkan untuk pengguna GIS profesional atau perorangan maupun institusi. Yang kedua adalah ArcObject, dibuat untuk para developer yang selalu ingin membuat inovasi dan pengembangan. Yang ketiga yaitu server GIS atau ArcIMS, ArcSDE lokal, dibuat bagi pengguna awam yang mengumpulkan data spasial melalui aplikasi internet. Yang keempat itu adalah mobile GIS, yang diciptakan bagi pengguna GIS yang dinamis. Software ini mengumpulkan data lapangan. Kemudian adapun kekurangan software ArcGIS. Yang pertama yaitu ArcGIS perlu spek hardware yang lebih tinggi. Dalam bahasa simpel, yaitu ArcGIS itu membutuhkan penyimpanan yang lebih atau agak sedikit berat. Yang kedua yaitu ArcGIS secara default tidak disupport multi view atau multi layer, yang ini sangat menyulitkan bagi pembuatan peta massal seperti peta kegiatan GNRHL. Yang ketiga yaitu penggunaan ArcGIS tidak akan efisien jika menggunakan beberapa software yang lain seperti ArcMap yang dibuka bersama, misalnya ArcCatalog, Windows Explorer, dan Notepad. ArcGIS tidak 100% kompatibel dengan ArcView 3 kali. Proses migrasi akan sangat revolusioner, seperti migrasi dari Microsoft Word 2003 ke Microsoft Word 2007. Yang kelima yaitu di ArcGIS terdapat Xtool dan IET, tapi berbayar. Adapun juga keunggulan software ArcGIS. Yang pertama yaitu ArcGIS itu sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan, yang lebih unggul daripada sistem informasi biasa. Misalnya pelayanan kesehatan, contohnya dapat mengembangkan sebentuk peta ilustrasi sehingga dapat memudahkan user untuk membuat peta dalam suatu wilayah yang mengilustrasikan distribusi atau penyebaran terhadap suatu penyakit, kematian bayi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam bidang agrikultur, user dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan suatu produksi berdasarkan data yang ada. Yang ketiga yaitu dalam bidang marketing, sehingga kita dapat cara meningkatkan atau mengoptimalisasikan pemasaran. Yang keempat yaitu dalam bidang geografi, misalnya kita dapat mengetahui lokasi rawan yang terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian ini masuk ke materi GeoGIS. Sebelumnya saya minta maaf karena kurangnya referensi saya terhadap GeoGIS ini, karena sudah
sedikit juga yang ada di Google referensi tentang QSGIS ini. Jadi yang cuma beberapa saja yang saya ambil, yaitu QSGIS. GIS itu atau Geographic Resource Analysis Support System adalah sebuah perangkat lunak GIS yang digunakan untuk analisis dan manajemen geospasial, pengolahan gambar, memproduksi grafis dan peta, pemodelan spasial dan temporal, dan visualisasi. GIS dapat berupa data raster, vektor topologi, dan pengolahan citra dan grafika. Adapun juga keunggulan GIS, yaitu yang pertama, GIS dapat dijalankan dalam platform seperti GNU atau Solana, SGI, HPUX, MXOS X, IBM AIX, BSD, Unix Variant, FreeBSD, Unicos, IPAC, dan lain sebagainya. Yang kedua itu didukung oleh banyak jenis database seperti DBF, SQLite, PostgreSQL, DBMS, MySQL, DBMS, Unix ODBC atau PostgreSQL, dan Oracle. Yang ketiga yaitu import dan ekspor data raster bentuk 2D, 3D, dan topological vector data 2D and 3D. Yang keempat yaitu didukung oleh arsitektur hardware seperti Intel x86, Motorola PPC, SGI MIPS, Sun SPASC, Alpha AXP, HP PAISC, dan Cray. Mendukung raster ASCII, ARC atau Grid, E00, GIF, GMT, TIP, PNG, Daslan, FIS 5D server. Yang keenam yaitu dapat membaca format gambar seperti image, CEOS atau SAR, SRTM, Landsat 7, dan lain sebagainya. Daslan, HDV, Landsat TM atau MSS, NHAP, Aerial Photo, SAR, dan Spot. Vektor ASC, II, ARC atau Info Ungenerate, ARC atau Info E00, Art View, Shape with Topology Correction, BIL, DLG, TWS, DXF, 3D, GMT, GPS, ASCII, USGS, dan USGS-DEM, IDRIS, MOSS, Mapinfo, MIF 3, dan FRML. Dan terakhir yaitu analisis spasial, peta generasi, dan visualisasi data 2D, 2,5D, dan 3D. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.